Mari aduk kemuliaan Raja segala Raja. Silakan duduk kembali. Siapa percaya Yesus Kristus segera akan datang kembali kedua kalinya. Amin, saudaraku. Katakan bersama saya, Yesus segera datang kembali. 2, 3. Nah, Anda harus tahu bahwa, saudaraku, percaya atau tidak, kalau Anda lihat keadaan dunia hari-hari ini, jelas sekali Yesus segera datang. Belum selesai masalah ISIS yang ada di Irak dan Syria, dan terus bergejolaknya Ebola, ya saudaraku, yang ada di Afrika, penyakit yang sangat mengerikan. Dan Anda tahu belum lagi konflik yang di Gaza, dan terjadi konflik yang di Rusia dan Ukraina, belum lagi konflik yang ada terjadi, yaitu saudaraku di Afghanistan kembali, dan juga beberapa konflik-konflik yang lain, menunjukkan bahwa sebetulnya benar-benar Yesus segera datang kembali yang kedua kalinya. Nah, saudara sekalian, mari kita belajar bersama-sama begini. Sebelum kedatangan Yesus yang pertama, maka ada sebuah generasi yang Tuhan bangkitkan. Dan generasi ini, istilah saya adalah generasi penerobos. Di mana orang ini yang bernama Yohanes Pembaptis, Alkitab berkata, menubuatkan bahwa dia akan mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang pertama. Nah, Anda harus tahu, yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan umat yang layak di hadapan Tuhan sebelum kedatangan Yesus yang pertama. Tapi kalau sudah belajar, apa yang terjadi kemudian dengan hidup Yohanes Pembaptis, itu tragis sekali. Satu hari dia menegur seorang raja yang bernama Herodes akan dosanya. Raja Herodes berdosa, kenapa? Karena dia mengambil istri daripada saudaranya sendiri, yaitu Raja Filipus, diambil, dan itu istri bernama Herodias, diambil oleh Herodes menjadi istrinya sendiri. Padahal itu adalah istri daripada saudaranya sendiri. Dan Anda tahu, Yohanes Pembaptis, seorang penerobos ini mulai menegur kesalahan dosa daripada Raja Herodes, dan ujung-ujungnya konsekuensinya adalah aniaya yang dialami oleh Yohanes Pembaptis, dan akhirnya Yohanes Pembaptis ditangkap, masuk dalam penjara, dan Anda ingat peristiwa seakhirnya anak perempuan daripada Herodias menari dengan tarian striptis, membuat raja dalam pestanya yang dalam keadaan mabuk berkata, minta apa aja, aku beri. Waktu itu, saudaraku, wanita anak daripada Herodias langsung tanya kepada maminya, mami minta apa? Lalu kemudian maminya berkata, minta kepala Yohanes Pembaptis. Dan Anda tahu, Yohanes Pembaptis akhirnya dipenggal, dipancung kepalanya oleh saudaraku anak buah Herodes, dan kepala Yohanes Pembaptis ditaruh di sebuah nampan dan diberikan kepada anak perempuan daripada Herodias. Dan Anda harus belajar gini, Anda harus ngerti bahwa kedatangan Yesus yang kedua kali, maka dia sedang dan terus mempersiapkan generasi penerobos yang berikutnya. Kata bersama saya, generasi penerobos. 2, 3. Ya, dan generasi ini adalah siapa? Bukan cuma satu orang lagi, yaitu Yohanes Pembaptis, tetapi sebetulnya yaitu gereja Tuhan di akhir zaman. Nah, Anda harus tahu bahwa tugas kita adalah menggelar karpet merah. Anda harus tahu, saudaraku, kenapa sih kita perlu ke 50 seat? Salah satunya menggelar karpet merah. Itu bukan orang yang sedang kurang kerjaan. Secara profetis kita sedang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus yang kedua. Katakan amin. Nah, tapi Anda harus waspada. Kita ini adalah generasi Yohanes Pembaptis yang kedua. Kalau Yohanes Pembaptis secara fisik satu orang mempersiapkan kedatangan Yesus yang pertama, maka kedatangan Yesus yang kedua, kita juga adalah generasi-generasi Yohanes Pembaptis. Karena bersama saya adalah generasi penerobos. 2, 3. Saya adalah generasi penerobos. Lihat kanan kirimu, coba ingatkan. 2, 3. Kamu adalah apa? Generasi penerobos. Oke? Nah, dengar saudaraku. Ingat ya, nanti pada waktu Yesus datang, apa yang terjadi? Dengar. Maka selanjutnya akan diikuti oleh orang-orang Kristen seperti yaitu generasi Yohanes Pembaptis yang akan dipenjara karena Tuhan, dan akibatnya aniaya, dan banyak yang akan disiksa dan akan dipenggal, karena itulah zaman antikris.
Saya berdoa buat setiap kita agar saudara dan saya akhirnya alami rapture atau pengangkatan. Katakan amin. Tapi kalau Anda harus belajar tahu bahwa sekarang ini sudah mulai nyebar kemana-mana gerakan teroris ISIS ini, saudaraku. Dan lihat Presiden Obama sudah menyatakan walaupun Kongres dan Senat belum approve, langsung dia komandokan Pentagon serang Irak, serang Syria. Dan itu dengan pesawat tempur, saudaraku. Begitu ada lihat kelompok ISIS langsung dibom. Dan akhirnya sekarang dikritik apa strateginya. Obama berkata, kita belum punya strategi. Yang penting pertama, tolongin orang. Dan kita harus habiskan kelompok teroris ISIS itu. Dan Anda harus tahu, kelompok ini sekarang sedang berkembang. Dan yang ajaib, dan menurut saya bukan ajaib ya, mengerikan adalah mereka punya data. Ribuan orang dari berbagai negara dengan sukarela pergi ke Syria atau ke Irak untuk jadi sukarelawan kelompok ISIS. Dan Anda harus tahu, ada ratusan orang US citizen yang sudah pergi ke sana dan bergabung dengan kelompok ISIS. Ada ratusan orang dari London, dari British, dari London, dari Inggris, yang juga England, yang akhirnya sudah ratusan orang itu yang dengan sukarela jadi kelompok daripada ISIS, dan itu dipublikasikan. Begitu mereka sampai, maka seluruh paspor mereka, paspor Amerika, paspor London, paspor negara mereka, termasuk paspor dari Indonesia, orang-orang dari Rusia, langsung dirobek-robek, lalu divideo dan dibakar. Artinya mereka sudah membuang warga negara mereka, dan mereka siap untuk jihad dan mati bagi kepercayaan mereka. Anda harus mengerti, kalau kita tentara Tuhan, gereja Tuhan, nyantai-nyantai, kita akan ketinggalan, saudaraku. Kenapa? Mereka dengan radikal hari-hari ini, saudaraku, melakukan dan mereka sudah mengancam, bahkan Ka'bah sekalipun, mereka akan persiapkan untuk diledakkan di bom. Bahkan Borobudur, Candi Borobudur sudah ditargetkan juga akan dihancurkan. Dan ada banyak lagi, dan Anda harus percaya, ini sudah waktunya, sudah masa penganiayaan, sudah di ambang pintu. Dan Anda jangan pikir bahwa kemudian, oh itu kan di Irak, di Syria. Anda harus tahu, sebetulnya itu sedang menyebar kemana-mana. Dan mereka bisa nyusup ke negara ini. Karena ada banyak US citizen yang adalah kelompok haluan keras daripada mereka. Siap atau tidak siap, gereja Tuhan harus belajar waspada. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Nah, saudara, malam ini, pertemuan malam ini, saya mau sampaikan apa yang Tuhan mau kita belajar. Karena gini, saudara, Tuhan ingatkan kembali, pelajari hambaku. Apa yang akhirnya dialami oleh Yohanes Pembaptis sebelum dia mati dipancung. Dan Anda harus mengerti, ini sebagai sebuah warning, peringatan keras buat saya dan saudara. Dan setiap Anda yang menyaksikan siaran ini, agar saudara dan saya tidak mengulangi kesalahan Yohanes Pembaptis. Sebetulnya Anda harus tahu, apa kondisi Yohanes Pembaptis sebelum dia mati dipancung. Mari kita lihat dalam Matius 11, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-15. Matius 11 ayat yang kedua sampai ayat 15. Yuk kita akan baca saut bersautan yang ganjil, yang genap saya baca, yang ganjil tolong saudara baca dengan suara keras. Matius 11 ayat yang kedua mulai. Saya bacakan ya, perhatikan ayat yang kedua. Di dalam penjara, Yohanes, ini bukan Rasul Yohanes murid Yesus, bukan. Tapi ini Yohanes Pembaptis, generasi penerobos, mempersiapkan kedatangan Yesus yang pertama. Dan kita adalah gambaran gereja Tuhan, mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua. Katakan haleluya. Ayat yang kedua saya ulang ya. Di dalam penjara, Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus. Ya, terus ayat yang kedua, ayat yang ketiga, sudah baca keras, sama-sama. 2, 3. Lihat Yohanes Pembaptis nyuruh murid-muridnya dari dalam penjara, tanya sama Yesus. Dan pertanyaannya menurut saya konyol sekali. Benarkah engkau Mesias? Ataukah kami harus menunggu orang lain yang sebetulnya jadi Mesias? Ini pertanyaan yang konyol. Kenapa? Nanti saya jelaskan. Ayat yang keempat, saya baca. Yesus menjawab mereka, murid-murid daripada Yohanes Pembaptis, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu dengar dan kamu lihat
Apa yang mereka lihat dan mereka dengar dari pekerjaan Yesus? Ayat yang kelima, semua baca keras. 2, 3. Itulah pekerjaan Yesus waktu itu. Ayat yang ke-6, perhatikan. Dan berbahagialah, ini kesimpulan, sebetulnya ini ayat poinnya. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Kata bersama saya, orang yang tidak menjadi kecewa. 2, 3. Akan bahagia. 2, 3. Dan kalau orang menjadi kecewa, ujung-ujungnya bukan hanya tidak bahagia, tapi apa? Dan menolak aku, menolak Yesus. Ayat yang ke-7, semua baca. 2, 3. Jadi Yesus sedang membicarakan Yohanes Pembaptis. Istilah kasarnya sedang menggosipkan Yohanes Pembaptis. Apa yang Yesus katakan? 2, 3. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis di padang gurun pakai baju apa? Dari bulu unta. Ini gambaran daripada Yohanes. Untuk apa kamu ke padang gurun? Ayat 8, saya baca. Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Ini gambaran Yohanes Pembaptis juga yang pakai bulu unta dan halus. Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Ayat yang ke-9. Semua baca lebih keras. 2, 3. Ayat yang ke-10. Karena tentang dia, tentang Yohanes Pembaptis, ada tertulis, ada nubuatan. Lihatlah, aku menyuruh utusanku, penerobos, mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Istilah kasarnya, membuka jalan, menggelar karpet merah bagi kedatangan Yesus yang pertama. Itulah Yohanes Pembaptis. Ayat yang ke-11. Sudah baca semua yuk dengan keras. 2, 3. Luar biasa terus. Ayat 12. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, hingga zaman Yesus ada hidup, kerajaan sorga diserong, dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Itulah orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang membelokkan. Ayat yang ke-13. Mari kita baca. 2, 3. Bayangin, sampai dinubuatkan semua kitab Nabi dan kitab Taurat. Ayat 14. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Yohanes Pembaptislah Elia yang akan datang itu. Roh Elia di akhir zaman datang. Pada kedatangan Yesus yang pertama. Ayat 15, baca sama-sama yuk. 2, 3. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, perhatikan kemari, saudaraku. Sekali lagi kalau saudara melihat tentang Yohanes Pembaptis, sebetulnya ini merupakan gambaran hidup kita. Dan kita harus waspada. Kalau saudara belajar apa yang Yesus ucapkan di sini, Tuhan Yesus tiba-tiba berkata, berbahagialah, di ayat yang ke-6, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Nah, dengar kemari. Tuhan ingatkan, bahaya yang sangat mengerikan, yang sedang iblis sodorkan bagi kita, gereja Tuhan, yang adalah Yohanes Pembaptis di akhir zaman, adalah serangan roh kekecewaan. Kata bersama saya, serangan roh kekecewaan. 2, 3. Anda tahu? Kenapa? Satu hari ada katanya pameran semua senjata-senjata milik setan. Lalu kemudian orang bergerombol pingin tahu. Di etalase itu ada banyak senjata punya setan lagi di on sale, lagi dijual. Nah rupanya di bagian depan, wow, ada senjata yang modelnya garang, modelnya sangat angker sekali, dan harganya dilihat kok nggak terlalu mahal. Lalu tanyalah si pengunjung kepada setan, ini senjata apa? Kok
Modalnya angker dan harganya murah. Oh, ini namanya kesombongan. Kalau orang sedang sukses, saya pakai kesombongan senjata ini. Dan orang akan gagal. Oh gitu ya, jadi sombong. Terus jatuh. Lalu berikutnya pengunjung lagi, lah yang senjata berikutnya ini apa? Kok harganya agak lebih mahal daripada kesombongan? Oh yang ini namanya perjinahan. Modelnya sangat menarik. Namanya perjinahan. Oh ya, pikiran cabul. Kenapa? Oh biasanya saya pakai ini. Dan orang banyak, termasuk anak-anak Tuhan, akhirnya jatuh. Lalu mereka lihat senjata-senjata yang lain, lalu mereka kaget. Di bagian belakang, di etalase belakang, ada satu senjata yang harganya paling mahal. Dan termahal di antara senjata yang lain. Tapi herannya, saudaraku, bentuknya tidak menyeramkan. Biasa-biasa saja. Lalu tanyalah pengunjung, setan, ini senjata apa kok paling mahal? Setan senyum. Ini senjata namanya kekecewaan. Loh, lah kenapa kok paling mahal? Kan tidak garang tampaknya. Apa yang terjadi? Setan bilang ini, kalau saya sudah pakai senjata pertama, gagal. Kedua gagal, ketiga gagal, keempat gagal, yang lain gagal. Saya akan pakai senjata terakhir saya. Dan itu adalah senjata yang paling manjur. Ketika orang berapi-api dengan Tuhan, ketika orang sedang cinta Tuhan, ketika orang sedang diberkati, aku sodorkan senjata yang namanya kekecewaan. Kecewa dengan Tuhan, kecewa dengan dirinya sendiri, kecewa dengan keluarganya, kecewa dengan orang tuanya, kecewa dengan temannya, kecewa dengan keadaannya, kecewa dengan pendetanya, kecewa dengan jemaatnya. Dan biasanya, kata setan, senjata yang lain banyak yang bisa menolak. Tapi begitu aku pakai senjata kekecewaan, maka tanpa disadari ada banyak orang Kristen yang langsung jatuh dan tinggalkan Tuhan. Saudara, Nabi sekali Yohanes Pembaptis gagalnya karena kecewa. Saya mau tanya jujur, siapa di sini yang tidak pernah kecewa? Angkat tangan. Halo, masih bangun. Siapa yang pernah kecewa? Gak usah angkat tangan, malu-maluin. Ayo. Berapa banyak saudara hari-hari ini kecewa? Katanya Tuhan janji begini. Katanya begini. Dengar saudaraku. Kalau engkau hidup cuman lihat hasil, engkau pasti kecewa. Karena seringkali Tuhan memberi yang berbeda. Tapi percayalah, itu yang terbaik dan jauh lebih baik daripada yang kita harapkan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Katakan haleluya. Saya maunya supaya begini. Saya punya impian begini. Nggak taunya bahasa Prancis kunonya jeketee. Do you know, saudaraku? Apa? Anak-anak bahasanya gelodak katanya. Enggak. Saya pikir apa kok gelodak, saudara? Ternyata mengecewakan. Dulu saya pikir waktu janji mau nikah, dia janji apapun yang kau minta sayang, aku akan berikan. Pulau, kapal, ya pesiar, apapun. Ternyata setelah menikah, gelodak katanya. Kok mengecewakan? Saya pikir kalau ke Amerika, seperti di film-film. Ya memang kayak di film memang, saudara. Ya kan? Nggak taunya gelodak, kata saudara. Jeketee, saudara itu.
tidak ubah dengan cepecenongan, ya, saudara. Tidak beda dengan kembang Jepun, saudara. Yang ternyata banyak sampah, bahkan di Indonesia masih mending, rumahnya kebanyakan pakai dengan plester, temboknya lebih bagus. Di Amerika ternyata kok, ya ini kayak rumah orang melarat di Indonesia. Ayo jujur. Berapa banyak orang jatuh gara-gara kecewa. Dalam kerjaanmu, engkau berharapkan, aku kerja dengan rajin, dengan semangat, terbaik, saya pasti akan terima kenaikan gaji, atau saya akan naik jabatan. Gelodak ternyata, saudaraku. Malah saya difitnah, malah saya dikucilkan, direndahkan. Saya melayani dengan sebuah harapan, supaya betul-betul saya jadi berkat bagi banyak orang, dan tak taunya gelodak. Ternyata, seperti ini yang saya alami. Sudah jujur. Kalau engkau izinkan kekecewaan, roh kekecewaan masuk dalam hidupmu. Saya hanya khawatir, apa yang dialami Yohanes Pembaptis, itu akan kita alami. Jujur, kalau sudah tanya dalam dirimu, engkau bahagia enggak dengan suamimu? Hai istri-istri, atau kecewa dengan suamimu? Hai pria-pria, suami-suami, engkau bahagia enggak? Tanya dalam dirimu, engkau bahagia enggak dengan istrimu? Haleluya. Jeffrey memang luar biasa. Hai orang tua, jujur, engkau bahagia enggak dengan anak-anak saudara? Puji Tuhan. Pak Fikus sering ngomong begitu. Nah, bahagia dengan istrinya? Puji Tuhan. Jangan-jangan kakinya diinjak istri kalau nggak ngomong bahagia. Saudara-saudara, sebagai jemaat pengurus gereja ini, jujur bahagia nggak Anda Tuhan beri gereja ini? Dan kalau Anda saya tanya pada saya sebagai gembala, bahagia nggak punya jemaat dan pengurus seperti ini? Saudara sebagai orang dari Indonesia merantau jauh-jauh ke Amerika, ke Philadelphia, jujur, bahagia nggak dari kota ini? Gelodak. Ayo, jujur, nggak usah orang lain deh. Kalau saudara kalau ditanya jujur, kau bahagia nggak dengan proporsi tubuh dan keadaan tampilan saudara? Apanya Pak? Gembrot saya. Ayo belajar mengucap syukur. Jujur, saudara. Kalau kau izinkan kekecewaan masuk dalam hidupmu, itu akan sangat mengerikan. Nah sekarang begini, saudara, pertanyaannya. Apa sih akibat kalau orang izinkan roh kekecewaan masuk? Seperti Yohanes Pembaptis. Saya beri akibatnya. Ada 5 T. Bukan 5 triliun, bukan. T yang pertama, akibat orang yang kecewa, T yang pertama adalah terluka. Katakan bersama saya, terluka. 2, 3. Ayo, berapa banyak orang kalau kecewa? Terluka. Luka di hati, luka di jiwa. Lihat bagaimana Yohanes Pembaptis. Dia di dalam penjara. Dia sedang dalam keadaan kapanpun bisa dianiaya, dipancung. Tiba-tiba dia mendengar di dalam penjara. Pelayanan Yesus lagi melonjak. Ribuan orang ikut Yesus. Yohanes Pembaptis mendengar bagaimana dari murid-muridnya. Mereka cerita walaupun waktu itu belum ada kabarkilat.com. Tapi murid-muridnya cerita, guru dahsyat loh. Itu yang namanya Lazarus 4 hari mati. Yesus cuma ngomong, Lazarus keluar. Keluar, hidup lagi. Anda bisa bayangin. Kira-kira apa perasaan Yohanes Pembaptis ketika dia mulai kecewa dengan keadaannya? Yesus yang aku persiapkan jalannya enak. Lah saya gelodak. Terluka akhirnya. Sudah jujur ya? Kalau engkau izinkan terus kekecewaan masuk dalam hidupmu, engkau bakal terluka. Dan luka di jiwa,
luka di hati, itu akan mengerikan. Engkau harus izinkan tangan Tuhan menyembuhkan, mencabut semua kekecewaanmu, supaya tidak ada lagi luka, yang ada kesembuhan dan pemulihan dari Tuhan. Amin. T yang kedua, akibat orang yang kecewa, bukan hanya terluka. T yang kedua, tumpul. Tumpul. Kata bersama saya, tumpul. 2, 3. Do you know tumpul? Yohanes Pembaptis sejak dia kecewa, hidupnya tidak lagi tajam. Rohaninya tidak lagi tajam terhadap Tuhan dan terhadap keadaan, tapi tumpul. Anda tahu buktinya apa? Lihat ayat yang ketiga, Matius 11 ayat 3 sampai 5 sekali lagi. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, kepada Yesus. Yohanes Pembaptis loh yang nyuruh. Engkaukah Yesus, engkaukah yang akan datang itu, engkaukah Mesias? Atau haruskah kami menantikan orang lain? Ini kan aneh. Loh kok aneh kenapa Pak? Lihat. Kalau Anda baca dalam seluruh kata Alkitab Injil, Yohanes Pembaptis itu sudah tahu Yesus itu Mesias sejak dari rahim ibunya. Waktu Yohanes dikandung oleh seorang wanita namanya siapa? Susi? Bukan. Siapa? Elizabeth. Ingat, waktu Elizabeth sudah mengandung 6 bulan, Maria yang baru mengandung muda, bayi Yesus, tiba-tiba Maria berkata, Shalom. Dan melonjaklah bayi yang di dalam perut, itu Yohanes Pembaptis. Penuh Roh Kudus. Yohanes tahu, inilah Mesias. Dan Anda tahu, ingat, waktu Yesus mau dibaptis, langsung Yohanes tidak kenal. Membuka tali kasutmu pun aku enggak layak. Engkau yang perlu membaptis aku. Yesus enggak, kita harus genapkan kehendak Allah. Dan Yohanes membaptis. Jadi Yohanes tahu enggak, itu Yesus Mesias. Bahkan Anda tahu, baca dalam Injil Yohanes pasal 2, waktu tiba-tiba Yohanes Pembaptis dengan beberapa muridnya, tiba-tiba Yesus lewat. Yohanes Pembaptis langsung appoint him. Dialah anak domba Allah yang akan menghapus seisi dosa seisi dunia. Yohanes begitu yakin, Yesuslah anak domba Allah. Dialah Mesias. Sharpen, tajam rohnya. Dia Mesias. Tapi begitu di penjara, waktu Yohanes kecewa, dia malah nyuruh muridnya, tanya ya, engkaukah Mesias? Jangan-jangan bukan. Dan kami perlu tunggu orang lain. Ada banyak hamba Tuhan, ada banyak anak Tuhan, ada banyak pelayan Tuhan. Begitu kekecewaan masuk dalam hidupnya, mulai nggak punya kepekaan lagi. Sudah nggak bisa lagi rasakan hadirat Tuhan. Kosong, hampa. Yang lain nangis di jamaah Tuhan. Kita cuma kayak gelodak tadi. Yang lain nangkep yang namanya pesan Tuhan, suara Tuhan. Tapi sejak orang mulai kecewa, sudah tumpul rohaninya. Telinga rohaninya sudah tuli. Dan tidak lagi dengar suara Tuhan. Saudara, hati-hati. Saya berdoa biar kita tentara Tuhan. Tetap sharpen. Tetap tajam. Sampai selama-lamanya. Tepukan yang meriah. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Amin, saudaraku. Ada banyak orang sekarang jujur enggak cuma orang Kristen. Ada banyak pendeta. Enggak tahu apa yang harus dikerjakan. Mau khotbah apa enggak tahu. Kenapa? Sudah tumpul. Kecewa sama istrinya kah? Kecewa sama majelisnya kah? Atau pengurusnya kah? Atau sama jemaatnya kah? Jujur, itu merusak. Itu akan membuat terluka. T yang kedua, tumpul. Yang ketiga, akibat orang yang kecewa, T yang ketiga adalah terbelakang. Katakan bersama saya, terbelakang. 2, 3. Lebih keras, terbelakang. 2, 3. Buktinya apa? Lihat ayat 11. Matius 11 ayat 11. Menyedihkan sekali. Matius 11 ayat 11. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, termasuk ibu-ibu yang hadir malam ini, kalau pernah melahirkan. Amin. Lihat, tidak pernah tampil seseorang yang lebih besar daripada siapa? Jadi saya mau tanya, dibanding anak-anak saudara semua, kira-kira Yohanes Pembaptis lebih hebat nggak? Lebih besar nggak? Halo? Dahsyat. Tapi lihat kalimat berikutnya, menyedihkan. Namun, kata Yesus, yang terkecil dalam kerajaan surga
Baca sama-sama apa? Kurang keras dong. Lebih apa? Lebih besar daripadanya. Artinya apa? Tadinya Yohanes Pembaptis orang yang besar di hadapan manusia dan juga di hadapan Tuhan alias di surga. Tapi begitu dia izinkan kekecewaan masuk, lihat. Di depan manusia dia tetap terbesar di antara anak-anak yang dilahirkan oleh para wanita. Tapi di hadapan surga, yang terkecil saja lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Berarti langsung merosot. Langsung tertinggal. Langsung terbelakang. Hati-hati. Hidup orang yang sedang kecewa akan mengalami kemunduran, ketertinggalan, sehingga terbelakang. Dan nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya jadi orang yang semakin kecewa. Karena akan bisa menjadi seperti Imam Eli. Baca di nubuat tentang Imam Eli. Yang anaknya Hofni dan Pinehas. Yang sangat jahat. Anda tahu? Ketika engkau melihat Tuhan bekerja dengan ajaib. Maka engkau akan memandang dengan mata yang terbalik. Engkau akan jadi marah. Jujur. Ada banyak orang seperti hari ini. Lihat orang lain diberkati, enggak malah bersuka cita. Malah apa? Marah sama Tuhan. Gelodak kata Tuhan. Kenapa dia begitu? Makanya saudaraku jujur ya. Lihat ada orang lain diberkati. Jangan matamu terbalik, malah engkau iri. Itu pertanda kita sedang kecewa. Terbelakang mundur. Kalau lihat ada gereja lain, ada hamba Tuhan lain, dipakai Tuhan lebih lagi. Belajar jangan pernah pandang mata terbalik. Kenapa? Itu gara-gara kekecewaan. T yang keempat. Tidak hanya terluka, tumpul, terbelakang. T yang keempat akibat orang yang kecewa. Terpenjara. Terpenjara. Kata bersama saya, terpenjara. 2, 3. Lihat ayat yang kedua. Matius 11 ayat yang kedua. Di dalam penjara. Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Anda tahu? Memang mungkin secara fisik kita nggak dalam penjara hari ini. Tapi orang yang sedang kecewa tanpa dia sadari dia sedang terpenjara. Terpenjara oleh apa? Sakit hati. Terpenjara oleh apa? Kegagalannya. Terpenjara oleh apa? Semua yang negatif-negatif. Pujian tadi sebelum masuk firman lihat. Ku kan berlari sampai tujuan. Sampai kulihat wajah Tuhan. Biar kita tidak terpenjara. Harus merdeka. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Katakan haleluya. Saudaraku. Dan yang kelima, T yang kelima. Tidak hanya terluka, tumpul, terbelakang, terpenjara. Tapi T yang kelima akibat orang yang kecewa adalah tersiksa. Katakan bersama saya tersiksa. 2, 3. Lihat ya, orang kalau sudah kecewa, hidupnya bukan hanya luka, terluka, bukan hanya tumpul, ya toh, sudah enggak lagi tajam dengan Tuhan, ya toh, sudah tidak lagi maju, tapi malah terbelakang, mundur rohaninya, ya toh, hidupnya, pelayanannya mundur, pekerjaannya mundur, ya toh, apalagi terpenjara, enggak bisa merdeka dalam Tuhan. Tapi yang kelima tersiksa. Sebetulnya Anda tahu ya, Anda mengerti bahwa orang kalau sedang kecewa, tanpa disadari, jiwanya tersiksa. Ya Pak ya. Makanya begini saudaraku. Tuhan cuma ngomong. Pesennya ini. Ulang ayat 6. Ayo ulang lagi ayat 6. Matius 11 ayat 6. Baca keras. Pegang dada masing-masing. Tepuk dada masing-masing ya. Bukan sombong tapi ingetin ya. 2, 3. Ulangi lagi kurang keras. Pasukan! Oke? Betani aja bisa teriak pasukan. Ayo, pasukan! Oke? Ucapkan 2, 3. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa. Orangnya ganti nama saudara masing-masing. Amin, saudaraku. Nama mana Pak? Asli paspor atau yang sesuai akta kelahiran? Terserah saudara. Ucapkan 2, 3. Dan berbahagialah Lukas yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan katakan haleluya. Kesimpulannya apa? Saudara dan saya harus bisa menang
atas kekecewaan. Kata bersama saya harus bisa menang atas kekecewaan. Dan kalau saudara bisa menang atas kekecewaan, engkau nggak akan terluka, sembuh. Amin. Saudara tidak akan tumpul, tapi tajam dengan Tuhan. Katakan amin, Jogu. Saudara tidak akan terbelakang, tapi engkau akan terus maju bersama Tuhan. Katakan haleluya. Engkau tidak akan terpenjara, tapi saudara akan bebas dalam Tuhan. Nikmati favor of God. Katakan haleluya. Dan engkau tidak akan tersiksa, tapi engkau akan bahagia. Dan sekarang pertanyaannya, kenapa orang bisa kecewa? Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Saya ulang lagi. Kekecewaan adalah produk dari pengharapan yang salah. Kata bersama saya, kekecewaan adalah akibat pengharapan yang salah. 2, 3. Kekecewaan adalah akibat dari apa? Hati-hati. Kita boleh punya harapan. Kita boleh punya dream. Kita boleh punya sebuah expectation terhadap orang lain, terhadap dirimu, terhadap orang lain, atau keadaan dan Tuhan. Tapi hati-hati jangan sampai kita punya pengharapan yang salah, karena ketika pengharapanmu salah, itu akan menimbulkan kekecewaan. Dan jika kita terus membiarkan kekecewaan ada, maka kita sendirilah yang rugi. 5T tadi. Siapa mau ngalami 5T? Angkat tangan. Nggak mau. Siapa yang mau diberkati Tuhan? 5 triliun. 5 triliun, bukan 5T tadi. Makanya jangan ngantuk. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Dimanapun orang berada, tapi kalau pengharapannya salah, selalu ujung-ujungnya kecewa. Buktinya lihat. Ada orang di Indonesia kecewa. Kenapa? Aku di Indonesia, pindah Amerika. Sampai Amerika, kecewa. Sampai kemudian pulang. Sudah pulang, tambah kecewa lagi. Saudaraku. Lihat. Nah kalau gitu bukan tempatnya yang salah. Tapi apa? Pengharapan yang salah. Nah, kalau saudara mau menang atas kekecewaan. Siapa mau menang atas kekecewaan? Kata menurut saya, ulang lagi ayat itu. 2, 3. Sebut nama saudara. 2, 3. Dan berbahagialah Lukas yang tidak menjadi kecewa dan menolak Yesus. Amin, saudaraku. Caranya apa? Perbaikilah pengharapan yang salah. Jadi pengharapan yang benar. Caranya bagaimana? Belajar fleksibel dan belajar mensyukuri apapun yang Tuhan izinkan terjadi. Belajar fleksibel dan mensyukuri apapun juga. Kata bersama saya, apapun juga. Kurang keras, apapun juga. Yang terjadi, ya kenapa? Karena Anda harus percaya. Tuhan bisa mengubah yang buruk jadi baik. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Katakan haleluya. Istri yang mengecewakan, Tuhan bisa ubah enggak? Tuh. Suami-suami kok enggak berani ngomong? Halo? Istri-istri yang mengecewakan, Tuhan bisa rubah enggak? Bisa. Tetap istri yang sama. Tapi karena pengharapanmu sudah baru, engkau bisa fleksibel dan engkau bisa yaitu bersyukur, terima kasih Tuhan. Memang istriku tidak secantik Julia Robert. Tapi minimal dia lebih cantik daripada Julia Jemblem. Amin, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Walaupun suamiku tidak seramping dan seganteng Brad Pitt. Tapi minimal suamiku lebih bagus daripada Brad Jembret. Amin, saudaraku. Terima kasih Tuhan, walaupun aku hanya kerja mungkin 1 hari hanya 5 jam di pabrik, tapi aku mensyukuri minimal aku dapat duit seorang pria yang botak, rambut gondrong di belakang. Amin, saudaraku. Ya kan? Belajar fleksibel dan belajar mensyukuri. Maka apapun yang kau hadapi tidak akan pernah mengecewakan. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan amat. Lebih mereka katakan haleluya. Katakan haleluya, saya kira ini sebuah kesaksian. Setelah kami perang di Alaska, hari Selasa tiba, sore, dan kemudian kita persiapan, istirahat, karena jamnya mundur 4 jam dari Philadelphia, makanya dalam beberapa hari ini pulang, ini sudah kadang-kadang saya masih jet lag gitu. Bukan karena apa, karena sebetulnya Anda harus mengerti perjuangan. Ya, karena kalau Indonesia beda 12 jam masih lebih gampang. Nah ini kan 4 jam itu kadang-kadang lebih susah. Saudara.
Nah, apa yang terjadi? Lalu kemudian saudara, hari Rebu kita tuntaskan kota Anchorage dan Tuhan berikan kemenangan. Hari ketiga, hari Kamis kita tuntaskan kota Wasilla. Itu kotanya Sarapelin dan itu kota yang terkaya dan ada juga penambangan emas di sana. Ya, tapi sudah tutup karena dianggap sudah ditutup oleh pemerintah, saudaraku. Dan Anda tahu, saudaraku, hari yang Jumatnya kita ada free time dan kita akhirnya nikmati anugerah. Karena ada yang memberi berkat, yaitu memberi tiket untuk kita naik tren kayak kereta gantung menuju ke sebuah resort. Ya, nah Anda tahu kita sukacita, deklarasi juga di atas gunung, ya toh. Dan Anda tahu, saudaraku, kita juga habis selesai itu mendaki lagi dan mendakinya cukup terjal. Ya, saya bersyukur saya dan istri juga nyampe ke atas, beberapa teman nyampe ke atas, tapi ada yang keluarga yang karena anaknya tidak berani lebih lanjut, sehingga ada yang satu yang nunggu di bawah dengan anaknya. Tapi at least saudaraku sukacita semua. Anda tahu, selesai turun lagi naik kereta gantung menuju ke bawah, saudaraku tiba-tiba ya ternyata yang megang kunci mobil Big Van pinjaman berkata, di mana kuncinya? Gelodak. Anda tahu, saudaraku, waktu saya keluar dari kamar mandi, kaget, lihat dia paniknya bukan main. Semua tasnya dibongkar, ditaruh di lantai, dekat tempat sampah. Sampai saya lihat pasportnya, gue beribut semua, gelang-gelang semua dibuka, dibongkar, acak-acak, cari kunci. Anda harus tahu, itu sebuah pemikiran yang mengagetkan. Hari Jumat, malam itu jam 12 sudah harus terbang ke Philadelphia. Dan Anda tahu, dan itu tempat resort sekitar hampir 2 jam dari kota Anchorage, dari tempat hotel kami berada. Dan yang minjemin mobil, ya kalau punya kunci serep. Ya kan? Dan Anda tahu, minimal kalau punya kunci serep, mereka harus jalan ke sini. Dan saya dengar mereka harusnya sekarang sudah, waktu kami kehilangan kunci, ada di kapal, sedang di tengah laut, lagi mancing. Saya belajar fleksibel dan mensyukuri. Saya bilang sama yang coba lihat lagi, bongkar-bongkar saya bantuin, tidak ketemu. Tas sampai diobrak. Nggak ketemu. Lalu Anda tahu, akhirnya ada teman yang coba ke mobilnya, siapa tahu ketinggalan dalam mobil kuncinya. Dan Anda tahu, ini orang panik. Saya bilang, kalau kamu tambah panik, tambah nggak ketemu. Tenang aja dulu, belajar bersyukur. Pokoknya pulang. Percaya aja. Pulang, ya tahu, enggak tahu nyewa taksi atau apa, atau jalan kaki, enggak tahu. Pokoknya pulang, pulang ke Philadelphia dengan aman. Bingung. Dan ternyata, saudaraku, akhirnya dia naik lagi kereta gantung menuju ke atas. Bayangin, saudara, itu sekali naik hampir 15-20 menit. Untungnya petugasnya diberitahu, saya kehilangan kunci mobil. Oke, boleh naik. Dan Anda tahu, tiba-tiba saya cuma belajar, beberapa teman coba bantuin bongkar lagi. Anda tahu, memang jomblo-jomblo itu harus belajar bisa arrange, ya toh, barang-barangnya dengan baik. Gak berantakan di mana-mana, soal. Lalu istri saya juga akhirnya coba bantuin, ada tas sebelahnya lagi yang coba dibuka, buka, ketemu di bawah. Jadi di tas, bukan tasnya dia, tas satunya, perlengkapan untuk peperangan, dan di bawah. Gubrak tadi, gelodak. Anda tahu? Langsung saya bilang, mana Irfan? Anda tahu Irfan di mana? Sedang kereta gantungnya mulai jalan, kita lihat. Haleluya. Dan ternyata untungnya langsung ada satu tim kita yang memberitahu petugasnya langsung karena saya coba telepon, di mana Irfan? Sinyalnya nggak ada, saudaraku itu. Ya, di mobil nggak ada di situ, saudara. AT&T masih bisa. Saya coba telepon, nggak ada, udah diangkat. Wah, siapa yang di mana Irfan? Dan ternyata rombongan, Pak, dia naik. Dan sudah diberitahu, nanti segera turun, kunci ditemukan. Anda tahu, ternyata katanya, sudah sampai di sana, mendekati. Keretanya macet lagi, saudara. Belajar bersyukur, saudara. Anda tahu, singkatnya, saudaraku, mobil kita ambil, sudah dekat, karena parkirnya agak jauh, ya dari kereta gantung, selesai kita tungguin. Begitu dia turun, saya bilang, ayo semua tim, tepuk tangan untuk Irfan. Saudara. Begitu dia kembali, tepuk tangan dia. Karena sudah diberitahu kalau kunci sudah ketemu.
Seandainya kita jahat, kita tidak beritahu dia. Dia akan kembali naik ke puncak gunung. Cari di mana-mana. Dan kalau tidak ada, turun lagi dan naik lagi. Saudara. Dan puji Tuhan, akhirnya kita pulang dalam damai sejahtera. Dan tidak pernah kecewa, belajar fleksibel dan mensyukuri. Walaupun akhirnya sempat agak terlambat sedikit. Lihat ikan salmon di sungai-sungai. Dan kemudian agak megang dan ikat bisa mancing. Tapi kalau enggak mancing, soalnya, karena waktu enggak keburu, sampai bisa foto, pinjem ikannya orang. Dan yang menarik, tiba-tiba di tempat yang ikan salmon lagi bertelur. Irfan akhirnya, ayo Van, coba pegang. Gitu. Dia mulai tarun, itu ikan mau dipegang, lari. Saudara. Pegang, lari. Saudara. Tiba-tiba saya berjalan ke sungai yang bagian agak lebih dalam, yang bagian tepi dalam hutan. Dan saya waktu balik, Irfan katanya dimarahin sama nenek-nenek. Kamu nggak boleh masuk dalam sungai ini, merusak telur-telurnya. Kamu bisa saya laporkan, saya sudah punya fotomu, saya bisa laporkan. Pucat lagi wajahnya, saudara. Saya berkata, fleksibel dan mengucap syukur, saudara. Dan belajarlah dalam hidup ini, jangan pernah kecewa, kadang-kadang terjadi di luar dugaan. Belajar, tetap sukacita, fleksibel, everything will be alright. The best is yet to come. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan Tuhan. Amin, saudaraku. Ayo berdiri bersama-sama. Pasukan Tuhan, jangan pernah kalah dalam kekecewaan. Kenapa? Karena kekecewaan akan membuat orang terluka, tumpul, terbelakang, terpenjara, dan tersiksa. Saya berdoa dalam nama Yesus, tidak ada satu orang pun yang mengalami 5T ini. Tapi biar engkau menang atas kekecewaan, sehingga berkat Tuhan, bukan 5T yang tadi negatif, tapi 5T, 5 triliun dari Tuhan semua. Tepuk tangan yang meriah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.